KIPA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Nah, senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah online seperti ini. Kakak yakin kita semua penuh dengan sukacita dan bersemangat untuk mengikuti ibadah ini. Iya benar Kak Dedes, meskipun kita ibadahnya secara online, semoga itu tidak mengurangi sukacita adik-adik. Nah, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita mau saat teduh dulu. Gimana posisi saat teduhnya? Duduknya yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, sekarang waktunya kita untuk bernyanyi nih kakak. Mau nyanyi apa kita Kak Dedes? Kita mau bernyanyi lagu pembukaan I Love You Jesus. Oke. Dengan gerakannya ya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa pembuka. Seperti tadi ya, sikap berdoanya duduknya yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih tadi pagi kami sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama beribadah IHMPA di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan masuk dalam ibadah, berkati ibadah kami, kiranya semuanya boleh menjadi berkat bukan hanya untuk diri kami saja, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kakak-kakak yang nanti akan membawakan cerita, kiranya Tuhan selalu mau menyertai mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu baru nih. Wah, lagu baru apa Kak Dedes? Lagunya berjudul Alkitab. Yuk kita nyanyikan. Oke. Suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Sekali lagi. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur nih. Untuk itu buka Alkitabnya yuk. Pembacaan Mazmur kita minggu ini terambil dari Mazmur 13 ayat 2 sampai dengan 6. Oke, cara pembacanya, Kak Dedes akan membaca tulisan yang tercetak keluar dan KIP akan membaca
tulisan yang tercetak ke dalam bersama dengan adik-adik di rumah ya. Kalau sudah, mari kita bermazmur. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah pembacaan kita minggu ini. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita pisah kelas, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Kita akan nyanyi Kidung Ceria 17, bait 1 dan 2, Burung Pipit yang Kecil. Sekarang waktunya kita untuk pisah kelas nih. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya pengumuman IMPA minggu ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
hari Minggu. Sebentar lagi kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan Alkitab kita ya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami hingga saat ini. Terima kasih telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebentar kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar firman yang nanti kami baca dan dengar bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkati kami, berikanlah kami kefokusan agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana, sudah siap kan untuk mendengarkan cerita minggu ini? Kak Dedes percaya adik-adik sudah siap dan penuh sukacita untuk mendengarkan cerita minggu ini. Jadi Kak Dedes juga percaya adik-adik di rumah sudah duduk yang manis, mempersiapkan Alkitab dan siap untuk fokus mendengarkan cerita. Nah oke, kalau sudah siap kita mulai ya. Cerita kita minggu ini temanya yaitu Iman adalah percaya. Dengan pembacaan Alkitab yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Yuk adik-adik kita buka Alkitabnya dan kita baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, pembahasan Alkitab yang tadi kita baca membicarakan tentang iman. Iman adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah yang selalu mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus adalah wujud iman yang kita miliki. Sama nih adik-adik dengan cerita Bapak Henok yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ini gambarnya. Bapak Henok memiliki iman. Walaupun Bapak Henok hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Bapak Henok tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu benar ada dan selalu bersama-sama dengan Dia melalui doa, membaca Alkitab, dan beribadah, sehingga tidak ada kecemasan untuk menjalani kehidupannya dimanapun dia berada. Hidupnya Bapak Henok selalu diberkati loh adik-adik, selalu disayangi dan selalu dilindungi. Karena Bapak Henok menunjukkan iman yang ia miliki itu dengan hidup bersama Tuhan Yesus setiap hari, yaitu dengan bersikap baik, sopan, dan mau mengasihi semua orang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan.
Dengan sikap begitu menunjukkan kedekatannya Bapak Henokh dengan Tuhan Yesus loh adik-adik. Sehingga Tuhan Yesus mengangkat Bapak Henokh naik ke surga. Karena Tuhan Yesus sangat sayang dengan Bapak. Nah adik-adik, dari cerita Bapak Henokh tadi kita mau diingatkan lagi nih, bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar ada. Dan iman yang kita miliki sekarang itu sudah benar, yaitu dengan yakin bahwa Tuhan Yesus ada. Kenapa ya kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Ya, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menjaga dan melindungi kita, dan cuma Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita kebahagiaan. Untuk itu, yuk kita menunjukkan iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus melalui sikap, perbuatan, pola pikir kita, dan tutur kata kita yang baik ya adik-adik. Begini contohnya, dengan selalu mengandalkan Tuhan Yesus di setiap aktivitas kehidupan kita, seperti saat kita sedang sekolah atau belajar, saat sedang impa atau beribadah, atau sedang bermain bersama dengan teman-teman. Dan dengan kita nurut sama mama papa, hormat dengan guru, juga kakak PA, sayang dengan saudara, juga mau berbagi, itu juga menunjukkan iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita buat janji sama-sama yuk adik-adik, untuk selalu mau beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Ikutin Kak Dedes ya. Imanku hanya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi adik-adik, imanku hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, jangan lupa ya, iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Demikian cerita kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dan beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar apa yang sudah kami dengarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para menteri, hingga RT RW. Tuhan berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan selalu. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Tuhan juga berikan bangsa kami selalu kedamaian, kesejahteraan, dan kerukunan, agar bangsa kami bisa lebih maju dan lebih baik. Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Gereja GPIB Pelita. Kiranya Tuhan mau memberkati pendeta, Ibu Ellen. Tuhan mau berkati para majelis jemaat. Tuhan berkati kakak-kakak layan yang sudah melayani. Tuhan mau berkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja GPIB Pelita. Tuhan pimpin sertai mereka dalam pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mau berkati fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Tuhan berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang secukupnya. Tuhan bantu agar kami bisa menolong dan saling peduli terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Walaupun kami masih bersekolah dari rumah kami masing-masing, Tuhan mau berkati kami agar bisa fokus dan terus berusaha agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan mau berkati guru-guru kami agar tetap semangat dalam mengajar dan membimbing kami. Dan berkati kami selalu agar dapat mengerti apa yang sudah diajarkan dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan juga mau memberkati keluarga kami. Tuhan mau memberkati mama, papa, opah, omah, adik, dan kakak. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, aktivitas apapun yang mereka lakukan. Tuhan berkati agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan berkati pekerjaan mama dan papa, berikan mereka rezeki yang secukupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi orang sakit. Tuhan mau memberkati teman-teman kami ataupun saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan selalu. Tuhan berkati obat-obatan yang mereka minum. Tuhan memberkati juga dokter, suster yang merawat mereka, agar mereka dapat kembali sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada saat ini dunia sedang dilanda dengan wabah penyakit COVID-19. Tuhan mau bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19. Berikan mereka semangat selalu, sukacita, dan kekuatan agar mereka dapat melakukan semua pengobatan dan melewatinya dengan baik. Tuhan memberkati dokter, suster, para medis, semua orang-orang yang berada dalam garda depan. Tuhan berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, selalu perlindungan, penyertaan. Berkati mereka agar mereka terhindar dari segala macam sakit penyakit, sehingga semakin banyak orang yang dapat sembuh dan dunia dapat terbebas dari wabah virus COVID-19, agar kami bisa kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga tadi telah mendengarkan firman Tuhan, kami juga telah mendengarkan cerita Tuhan, kiranya semua itu bisa menjadi berkat dan juga penuntun kehidupan kami. Tuhan Yesus,
Kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan. Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan, dan juga berkati mama papa kami yang melalui perantara mereka lah kami bisa memberikan persembahan. Berikan berkat yang berlimpah kepada mereka berdua Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu, dengarkan setiap doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kali ini Kak Marlen mengajak adik-adik untuk melakukan aktivitas. Ya, kita akan bermain dan belajar mengingat kembali firman Tuhan yang telah disampaikan Kak Dedes tadi ya. Ya, permainan ini bernama kotak arti iman. Jadi, kalian mencari jawaban yang benar untuk arti kata iman yang sudah kalian dengarkan ceritanya tadi ya. Ya, tujuan permainan ini adalah agar adik-adik dapat mengingat dan mau melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan tadi. Pasti sudah gak sabaran ya? Yuk, kita lihat tayangan berikut. Adik-adik, berikut 9 kotak yang berisi jawaban arti iman. Nah, kalian temukan jawaban yang tepat dari kotak-kotak tersebut ya. Adik-adik, berikut jawaban dari 9 kotak tadi ya. Kita baca, apakah arti iman? Kotak 1, percaya walaupun tidak melihat. Atau kotak 2, melakukan hal yang kusuka saja tanpa peduli orang lain. Kotak 3, bersyukur pada Tuhan walaupun kamu sedih karena nilai rapotmu turun. Kotak 4, mau beribadah karena disuruh orang tua. Kotak 5, tak melakukan perintah walaupun tidak sesuai keinginanmu. Kotak 6, percaya tetapi tidak mau mengasihi orang lain. Kotak 7, mengandalkan Tuhan Yesus. Kotak 8, mau berdoa asalkan Tuhan mengabulkan permintaanku. Kotak 9, memberi yang terbaik. Adik-adik silakan mencari jawaban yang tepat dari 9 kotak tadi ya. Kakak beri waktu 15 detik untuk mencari. Selamat mencari. Ya adik-adik, kira-kira jawabannya di kotak nomor berapa ya? Sudah mendapat jawabannya? Ya, Kak Marlen beritahu jawabannya ya. Adik-adik, jawabannya ada di kotak 1, 3, 5, 7, dan 9. Berikut jawabannya ya adik-adik. Iman berarti percaya walaupun tidak melihat. Bersyukur pada Tuhan walaupun kamu sedih karena nilai rapotmu turun. Taat melakukan perintah walau tidak sesuai keinginanmu. Iman berarti mengandalkan Tuhan Yesus dan memberi yang terbaik. Ya adik-adik, bagaimana dengan jawaban kalian? Ada yang betul semua? Ya, good job buat yang betul semua. Demikian aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ingat ya janji yang sudah dijanjikan, yaitu imanku kepada Tuhan Yesus. Jadi, setiap pekerjaan atau aktivitas yang adik-adik lakukan, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap aktivitas atau pekerjaan yang adik-adik sedang lakukan. Contohnya kayak mengerjakan PR atau tugas sekolah. Oke, nah sekarang kita udah di ujung ibadah ini. Kak Uce mau ajak adik-adiknya untuk berdoa. Jadi lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami baru saja selesai beribadah. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu menjaga kami 1 minggu ke depan.
Tuhan Yesus juga memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan bersama-sama dengan keluarga kami juga Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberi kami selalu kesehatan. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam amin. Nah, adik-adik, pesan kamu jangan lupa setiap aktivitas yang dilakukan di luar, adik-adik harus selalu mengikuti protokol pemerintah seperti menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Oke, dan satu lagi, jangan lupa jaga jarak. Kalau gitu, sampai ketemu di minggu depan. Dah.